for songs of love that spring. Come the fall of every blessing to my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melody songs, sung by flaming towns above. Praise the mountain, fix upon it, man of God's unchanging love. Allah Bapa, sumber kurnia, ku memuja namamu. Sungai Ramamu ya Bapa, memberi hidup dalamku. Ajar aku terus bermada, ya laksana malammu. Karena kasih-Mu melimpah, bergembira hatiku. Ajar aku terus berbada, ya laksana malammu. Karena kasih-Mu melimpah, bergembira hatiku. Karena kasih-Mu melimpah, bergembira hatiku. Karena kasih-Mu melimpah, bergembira hatiku. Mazmur Daud pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 sampai 8 mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersamamu Bapa.
selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tahun 2020 memang ditutup dengan hal yang mungkin masih mengganjal dalam diri kita. Masih terasa berat, masih terasa sedih, masih terasa, Tuhan, kenapa kami belum menemukan jawabannya? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tapi kemana kita mau pergi? Kita mengawali 2021 ini dengan kembali diingatkan, kita mau lari kemana sih? Ke atas gunung? Ke pantai? Ke kota? Ke desa? Mana kita akan mendapatkan aman kita kecuali Tuhan? Di mana kita dapat ketenangan dan damai kalau jawabannya bukan Tuhan, bukan di tangan Tuhan? Kita bersama-sama mengawali tahun ini dengan penuh sukacita dan juga menyerahkan semua kekhawatiran kita, semua kegelisahan kita, dan mengatakan bahwa aman kita ada di tangan Yesus. Kita menyerahkan segala hati kita, segala kehidupan kita, segala persoalan kita, dan menyerahkan aman kita kepada Yesus. Yesus, aman dijaganya, rasa jiwaku damai dan berbahagia. Hai, dengarkanlah suara para malaikatnya yang menyanyi di sana di surga mulia. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya, rasa jiwaku damai dan berbahagia. Aman di tangan Yesus, susahku hilanglah, dosa pun tak berdaya bila ku di sana. Bebaslah dari duka, dari ketakutan, dari mana bahaya aku dilindungi.
jiwaku damai dan berbahagia. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencana-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini persis 1 Januari 2021. Hari yang baru. Saudara dan saya telah melewati 365 hari di tahun 2020 dengan semua romantisme, dinamika hidup, air mata maupun tawa, susah maupun senang, sakit maupun sehat, lapar maupun kenyang, saudara lewati bersama-sama di tahun 2020. Dan hari ini, hari pertama di tahun 2021, mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Allah dan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa supaya apa yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam di hati pikiran kami, jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita mengambil tema bahwa masa depan itu ada. Masa depan itu penuh dengan harapan. Dalam Yeremia pasal 29, saudara dan saya membaca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Sebetulnya kalau kita baca ayat itu, ayat 1 sampai 43, perikop yang begitu panjang, yang menarik sekali. Yeremia ini adalah seorang nabi yang disebut sebagai nabi-nabi besar. Alkitab memang membilang bahwa dalam teologi biblikal itu ada nabi besar, nabi kecil. Besar kecilnya bukan karena yang satu yang besar berkuasa lebih daripada yang kecil, tidak. Karena tulisan-tulisan yang disampaikan oleh nabi yang besar seperti Yeskiel, Yeremia, Yesaya panjang. Berbeda dengan nabi-nabi seperti Zefanya, ya, nabi-nabi yang kecil, Zakaria, tulisannya lebih pendek. Jadi secara teologi biblikal itu karena memang panjang dan pendeknya saja tulisan, tapi bukan soal kualitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar bersama-sama sesuatu yang begitu tajam disampaikan oleh Yeremia. Dia melayani sampai dari Yerusalem sebelum pembuangan sampai waktu orang-orang bangsa Yehuda itu atau kerajaan selatan itu dibuang ke Babel. Dan waktu saudara melihat bagian ini, saya ingin membacakan satu ayat yang menarik bagi saya dan saya kira juga sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara dan saya merenungkan bagian ini. Saya akan bacakan begini bunyi ayat itu. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dari 3 ayat ini kita belajar bersama-sama, dan ayat-ayat lain yang nanti kita bahas bersama-sama bagian ini, bagaimana Tuhan Allah adalah Allah yang menuntun hidup saudara dan menuntun hidup saya juga. Yehuda dibuang ke Babel dan firman Tuhan datang melalui Yeremia, dan firman Tuhan ini begitu tegas dan keras untuk Yeremia dan juga untuk bangsa Yehuda. Firman Tuhan itu banyak juga kecaman, tapi juga banyak juga penghiburan yang disampaikan dalam kitab Yeremia ini. Bagi orang Israel, kemunduran itu bukan saja soal ekonomi, kegalauan hati, kesulitan hidup, bukan saja soal hidup yang lebih buruk, tapi bagi mereka adalah ketika mereka jauh dari bait Allah, jauh dari Tuhan, jauh dari hadirat Allah. Itu adalah satu penderitaan yang luar biasa, penderitaan yang dalam bagi orang Israel. Maka kalau saudara membaca dalam Mazmur 137 ya,
Kata Mazmur 137, di tepi sungai aku menangis ketika aku mengingat tentang Sion. Bagaimana aku harus menyanyikan nyanyian bagi Tuhan di negeri asing. Aku menggantungkan kecapi-kecapiku. Bagaimana aku menyanyikan nyanyian bagi Tuhan di negeri asing. Bagi orang Israel, ketidakhadiran Allah sebagai umat perjanjian adalah satu penderitaan yang luar biasa dalam hidup mereka. Saya tidak tahu bahwa orang hari ini selalu mengidentifikasi kemunduran dan kesulitan, misalnya saja dengan penyakit. Kemunduran dan kesulitan tentang ekonomi yang mundur, pekerjaan yang terganggu, kesehatan yang buruk dan seterusnya. Tapi saya tidak tahu apakah kita mempertimbangkan bahwa ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita adalah juga satu penderitaan. Israel menganggap demikian. Yeremia menganggap begitu, bahwa orang yang jauh dari hadirat Allah adalah keadaan penderitaan yang luar biasa sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang tadi kita belajar. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, bagaimana saudara dan saya bisa hidup. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2021. Seperti ada lagu bilang, saya tidak tahu hari esok, tapi yang ku tahu Tuhan menuntun hidupku, ya. I don't know about tomorrow. Saya tidak tahu hari besok, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 dan seterusnya. Tapi saudara dan saya hidup di hari ini, ada satu hal yang penting, yaitu ingatlah janji Allah dan carilah kehendaknya. Ini hal pertama yang penting ketika kita membaca Yeremia 29 ayat yang ke-11 dan 12 tadi. Ingatlah janji Allah dan carilah wajahnya. Ini yang penting. Waktu kita berpikir bahwa kita mencari dan mengingat Allah setiap hari, kita tidak boleh bergantung kepada sesuatu yang palsu. Jadi Yeremia ini adalah nabi yang juga selalu berperang terhadap kepalsuan-kepalsuan yang demikian banyak. Contohnya di ayat 8 saya ingin membaca, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu dan juru-juru tenungmu. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu atas namaku. Jadi ada banyak tawaran-tawaran dan kepalsuan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, peganglah firman Tuhan, peganglah janji Tuhan. Memang pemberi harapan palsu, ya, pemberi harapan palsu. Orang cenderung telinganya dibuka untuk sesuatu yang palsu. Yang kata Rasul Paulus kepada Timotius, dongeng nenek-nenek, kepalsuan-kepalsuan. Oh, jangan takut, bulan Februari corona sudah hiber, sudah pergi. Oh, jangan khawatir, besok ekonomi kita akan naik, rumah tangga saudara akan beres, hidup saudara akan makmur, pendapat saudara akan meningkat 100 kali lipat. Mimpi-mimpi yang palsu. Saudara, mari kita ingat janji Tuhan. Tuhan bilang kepada Yeremia dan bilang kepada saudara, aku tahu, kata firman Tuhan, aku tahu, aku yang mengatur hidupmu, aku yang merancang hidupmu. Dalam Amsal 23 ayat 18 kata firman Tuhan, masa depan itu ada dan harapan itu tidak pernah lenyap. Amsal 23 ayat 18, masa depan itu ada dan harapan itu tidak akan lenyap sejauh saudara dan saya bergantung kepada janji-janji Allah. Orang benar akan hidup karena percayanya. Karena percayanya. Bukan aja yang kita lihat hari ini, tapi kepercayaan kita akan mengarahkan hidup Bapak Ibu, hidup saudara dan saya. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana itu dilakukan? Kalau saya sudah percaya pada janji Tuhan, kalau saya sudah percaya kepada firman Tuhan, kalau saya tidak mempercayai nabi-nabi palsu, bagaimana firman itu dapat terrealisasi dalam hidup saya? Saudara,
Yeremia 29 ini bilang begini. Saya ingin bacakan untuk saudara satu bagian yang menarik sekali, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dirikanlah rumah untuk kamu, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, carikanlah suami anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Kalau yang pertama kita mengingat janji Tuhan dan mencari wajahnya, yang kedua realistis lah, ya. Percaya kepada Tuhan tapi menerima semua yang Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan hari ini memang jatah saudara 50, jangan minta 5.000 ya. Terimalah. Saudara meyakini apa yang saudara hasilkan hari ini, syukurilah itu. Hiduplah realistis. Ayat ini bilang kepada kita bersama-sama menolong saudara dan saya, mengarahkan hidup saudara dan saya di dalam pembuangan sekalipun, hai umatku. Di dalam pembuangan sekalipun, ketika engkau dibuang di negeri asing, jangan lupa, hiduplah normal. Bangunlah rumah bagimu, bekerjalah, bangunlah ladangmu, bangunlah sawahmu. Jalanilah hidupmu. Sedemikian rupa Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu, kepada saudara dan saya untuk bersifat berpengharapan dalam Tuhan dan realistis dalam hidup kita hari ini. Saudara, saya kira saudara dan saya akan memasuki tahun-tahun yang boleh dibilang berat, tapi tidak boleh dibilang menakutkan. Boleh dibilang sulit, tapi tidak boleh dibilang saudara kehabisan akal. Boleh dibilang tahun ini tahun yang penuh tantangan, tapi tidak berarti saudara tidak berbuat apa-apa. Percayai janji Tuhan dan terimalah keadaanmu dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Ayat yang tadi saya baca untuk saudara dan saya luar biasa sekali. Ayat itu menolong dan menguatkan saya. Kata ayat itu bilang, hendaklah kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Biarlah keturunanmu di Babel pun bertambah banyak dan tidak berkurang. Luar biasa sekali. Ayat itu mengajarkan kepada orang Israel jangan menyerah, tapi juga jangan terjebak dengan halusinasi dari nabi-nabi palsu. Tetaplah andalkan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan yang memimpin hidup saudara dan memimpin hidup saya juga. Saudara, dua hal ini begitu menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Mari percaya janji Allah, cari kehendaknya, dan terimalah keadaanmu. Buatlah rencana hidupmu, jangan menyerah, jangan gampang menyerah. Banyak orang hari ini kebanyakan seringkali menjadi apa ya, orang Jawa bilang gembeng, cengeng. Sedikit-sedikit ini membuat posisinya menjadi victim, menjadi korban. Aduh, saya korban ini, saya korban COVID. Padahal kita baru kenalan kemarin dengan COVID. Saya korban COVID, orang mudah sekali menangisi dan meratapi hidupnya dan bersifat cengeng. Yehuda diperintahkan oleh Tuhan, jangan cengeng, jangan kolokan. Realistislah dengan harapan bahwa Tuhan Allah yang menjanjikan, Tuhan Allah menolong dan memimpin hidup saudara dan saya. Jadi jangan playing victim, jangan memainkan diri sebagai korban, tapi lakukanlah sesuatu yang baik bagi hidup keluargamu, bagi hidup pekerjaanmu, bagi hidup usahamu, bagi hidup rumah tanggamu. Lakukanlah itu berdasarkan keyakinan Tuhan Allah Immanuel yang menyertai saudara. Bagian yang terakhir saudara, yang ketiga, usahakanlah berkontribusi positif. Usahakanlah keterlibatan aktif. Kalau saudara percaya janji-janji Allah dan cari kehendaknya dalam hidup saudara dan saya, saudara menerima keadaanmu, membuat rencana dan terus-menerus tidak menyerah menghadapi hari-hari di depan. Dan jangan lupa yang terakhir, yang penting, bagian ini mengajarkan kepada kita. Saya bacakan untuk saudara dan saya ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang, kemana kamu aku buang.
Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah melakukan sesuatu yang positif di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Memang sebetulnya orang Israel ketika mereka di Babel, mereka punya alasan untuk melakukan misalnya saja pemberontakan. Mereka juga punya alasan untuk melakukan perlawanan. Mereka juga punya alasan untuk melakukan pembangkangan. Tapi mereka diperintahkan oleh Yeremia untuk tetap berkontribusi positif, konstruktif, bersifat membangun. Usahakanlah supaya shalom itu, supaya tanda damai sejahtera itu terjadi di lingkunganmu ketika engkau dibuang. Saudara, bukankah ini sesuatu yang menarik sekali? Orang-orang percaya sejak tahun 290-an Masehi, ketika pertama kali Kekaisaran Romawi dilanda wabah dan melenyapkan hampir sebagian besar Kekaisaran Romawi, orang-orang Kristen tidak pergi dari wilayah-wilayah itu. Mereka tetap menginjil, mereka tetap melayani. Saudara, luar biasa sekali. Seterusnya ibadah berlangsung. Dan begitu banyak orang yang menjadi korban, tetapi orang-orang Kristen tampil di depan, sehingga begitu banyak orang yang melihat terang Kristus dan percaya pada Kristus karena pelayanan gereja-gereja Tuhan di tengah wabah, ketika gereja-gereja Tuhan masih ada dalam aniaya sekalipun. Bukankah itu usahakan perbaikan kota, usahakan kesejahteraan kota. Orang-orang percaya, saudara dan saya, dipanggil untuk hidup di tengah-tengah masyarakat kita, terlibat aktif. Sebagaimanapun adanya masyarakat di mana Anda hidup, mari bersama-sama mewujudkan kebaikan yang nyata bagi lingkungan hidup saudara. Kalau tidak, saudara, seperti kata Alkitab, jika garam itu menjadi asin, menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan lagi? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan lagi? Ada gunanya? Ada. Gunanya dibuang, gunanya jadi keset. Saudara dan saya, mari kita bersama-sama mengupayakan dengan kemampuan kita yang sekecil apapun. Mari kita mengupayakan masa depan itu nyata, saudara dan saya. Masa depan itu ada. Yang pertama, ingatlah janji Allah, carilah kehendak-Nya. Jangan mendengarkan suara-suara kepalsuan. Yang kedua, terimalah keadaanmu, buatlah rencana hidupmu. Hari ini saudara mungkin sedang ingin merancang sekian rencana pada tahun ini, apa saja yang ingin saudara rencanakan, rencanakanlah. Tapi tantangan saya ketika saudara membuat rencana, apakah saudara mencantumkan dalam rencana itu, tahun 2021 ini saya ingin hidup lebih baik di hadirat Allah, lebih baik di hadirat Allah, lebih mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap semua kemampuanku. Apakah kita sungguh-sungguh merencanakan itu dalam hidup saudara dan saya? Dan yang terakhir, marilah berguna bagi sesama saudara. Di kanan, di kiri saudara, mari bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita, supaya saudara tidak kehilangan keasinan saudara. Sebagai terang, terang saudara tidak pudar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya harap firman Tuhan ini menuntun kita. Dengan 3 hal ini saudara merenungkan bersama-sama. Ketika saudara memasuki tahun 2021 dengan semua misterinya, tapi ketahuilah Gembala Agung kita di depan menuntun saudara dan saya. Jangan takut, jangan takut, sama sekali jangan takut. Hidupilah hidup saudara di 2021 ini dengan keyakinan Tuhan berjanji memimpin hidup saudara. Masa depan itu ada dalam tangan Tuhan, dan terimalah keadaanmu dengan segenap hatimu. Buatlah rencana hidupmu, jangan mudah menyerah. Dan yang terakhir, usahakanlah supaya saudara terlibat di masyarakat
menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah identitas saudara, garam dan terang dunia. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena hari ini tahun baru 1 Januari 2021. Kami yakin masa depan itu ada dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dan kami tahu di tengah-tengah situasi seperti apapun, kami mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu ini menghadapi hari-hari ke depan. Tuhan pimpin hidup mereka. Mereka percaya dan bersandar pada janji-Mu. Mereka berpengharapan dan menerima keadaan. Sebagus atau seburuk apapun keadaan di depan kami akan lewati. Kami tidak menyerah. Dan tolong kami untuk berkontribusi positif bagi masyarakat di sekeliling kami, supaya terang kami dirasakan seperti jemaat-Mu mula-mula yang terangnya bercahaya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah kita semua, persekutuan orang percaya yang diselamatkan oleh kasih Kristus. Menghadapi tahun 2021, kita semua tentu memiliki pengharapan dan juga rancangan. Tetapi tidak semua kita mengetahui akan apa yang terjadi. Akankah tahun ini terasa getir ataupun manis? Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu dengan pasti bahwa Allah memegang tangan kita dan bersama dengan Dia kita melangkah. Oleh karena itu, sebagai orang percaya dan juga sebagai gereja, marilah kita menyatukan hati kita dan juga langkah kita. Bersama-sama kita menghadapi 2021. Gerejaku Beautiful, diberkati, amazing, semangat, keluarga, Tanggung jawabku. kebersamaan, teladan, potensial. nyaman, Kenangan yang saya ingat SMA di Bait Lahim adalah kebersamaannya. Saya ingat dulu kalau kita mau PKMB, kita selalu beresin kursinya, beresin alat musik,
kadang nurunin dari ruang kebaktian ke lantai 1 untuk mempersiapkan acara PKMB. Jadi kebersamaannya ketika kita siap-siap acara dan selesai acara kita beres-beres lagi sampai malam, dan semuanya itu dilakukan sama-sama. Setelah itu biasanya kita makan-makan sama-sama, ngumpul dan ngobrol sampai malam. Kebersamaan itu selalu berkesan buat saya. Dan dulu ketika kita mau adain retreat, dulu kita cari dana sama-sama, kita kantin, lalu sempat juga cuci motor sama-sama. Jadi kebersamaan itu selalu terkenang. Dan itu yang menjadi kekuatan ketika kita melayani gitu, karena semuanya satu hati untuk mencapai satu tujuan. Jadi kita benar-benar lakuin semuanya dengan plus minus masing-masing, tapi kita tetap jalan sama-sama. Yang namanya permasalahan, perbedaan pendapat bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam gereja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi hal ini secara dewasa rohani, sehingga apa yang kita putuskan, apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saat ini yang saya kangenin adalah gereja Baptis Indonesia Bait Lahim yang rukun, damai, di mana kita semua memiliki kedewasaan rohani di dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya rindu menyampaikan sedikit tentang problema yang terjadi di gereja kita 2-3 tahun yang lalu ini. Itu semuanya dapat menjadi pengalaman bagi kita, supaya semuanya tidak akan terjadi lagi. Kita kuburkan dalam-dalam. Saya kangen sekali terus bertumbuh dan berkembang, kerjasama satu dengan yang lain, dan juga melakukan tugas kita masing-masing, yang muda, yang tua, dapat bekerja sama satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya kangen sekali untuk yang undur dapat kembali bersama-sama dengan kita. Saya juga kangen untuk kita dapat setia berbakti, bersama-sama bersekutu. Saya kangen untuk segala sesuatu yang kita rindukan. Biarlah semuanya ini dapat menjadi kenangan buat kita di tahun-tahun yang lalu ini, Tuhan. Terima kasih, inilah kesempatan kita untuk memperbaiki, untuk menjalankan tugas kita dengan lebih baik lagi. Harapan saya di tahun 2021 ini, kita dapat bekerja sama dengan baik, lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu, supaya dalam pelayanan kita diberkati Tuhan. Kaum muda, remaja, dan profesi, semua yang bekerja, yang tua, terus dapat menjalankan tugas dengan baik, dan juga supaya generasi penerus dapat melakukan tugasnya dan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Kita yakin dan percaya dalam pelayanan yang tulus, Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus berjalan di depan untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, untuk melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Kita percaya di tahun 2021 ini kita belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita yakini dan kita percaya semuanya dapat berjalan dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus, supaya pelayanan kita lancar, dan para diakon dapat mendukung pelayanan gembala sedang kita, dapat bekerja sama dengan baik, semuanya dapat melakukan tugas dengan baik. Biarlah kaum muda menjadi laskar-laskar Kristus yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja kita, supaya tetap bertumbuh dan berkembang. Tunas-tunas muda banyak yang datang, yang lama tetap bertahan melayani satu dengan yang lain dalam kasih, dan kita akan menjadi sekeliling kita, menjadikan terang, supaya terang Tuhan ada di sekeliling kita. Dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapakmu yang di surga. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, kita semua diberkati. Harapan saya tahun 2021 ini menjadi tahun pemulihan bagi Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, di mana kita bisa sama-sama memiliki sikap rendah hati, memiliki sikap untuk mau dibentuk
sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Harapan saya semoga di tahun yang baru GBI Bait Lain semakin memberkati dalam setiap pelayanan dan setiap program yang sudah disiapkan, dan setiap pelayannya semakin bersehati lagi dan membangun kerjasama yang baik, menjadi sebuah tim yang kompak, mengenal setiap peranan masing-masing, mengenal setiap kekurangan dan kelebihan, bisa saling menerima dan bisa saling melengkapi, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dalam setiap pelayannya, sehingga semua yang sudah direncanakan bisa tercapai dengan baik, dan juga membangun kepekaan terutama kepada apa yang Tuhan inginkan melalui pelayanan ini, karena pelayanan bukan hanya tentang apa yang baik menurut kita, tapi apa yang Tuhan ingin lakukan melalui kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pesan saya sebagai gembala sidang pada kita semua jemaat Bethlehem, mari kita tapaki tahun 2021 dengan harapan yang sama, komitmen yang sama, menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain, menjadikan Bethlehem rumah kita, menjadikan Bethlehem kebanggaan kita, dan juga menjadikan Bethlehem tanggung jawab kita. Bersama kita bersatu untuk memuliakan Allah. Mari kita bertolong-tolongan menanggung beban. Mari kita bersama untuk mengakrabkan kehidupan kita dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama hidup dalam satu pengharapan yang sama, bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita. Dia bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya biarlah di tahun 2021 sebagai tahun berkat, tahun pemulihan bagi kita, akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah
Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk seluruh jemaat Bethlehem ke dalam tangan-Mu. Di tahun 2021, kami memohon dalam nama Yesus, sertailah mereka sekalian. Bimbing hidup mereka. Pimpin dalam tiap-tiap kehidupan yang mereka alami hari lepas hari. Dalam keluarga, Tuhan menolong supaya kebersamaan, keakraban, dan juga keharmonisan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membawa hidup mereka menjalani 2021 dengan pengharapan Engkau ada di tengah-tengah mereka. Bapa, kami juga berdoa dalam setiap harapan dan juga kerinduan-kerinduan mereka berkaitan dengan pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka. Tuhan, tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan akan menjamah dan memberkati setiap pekerjaan, usaha, dan mata pencarian yang mereka lakukan. Kami juga berdoa, biarlah di tahun 2021 mereka dilingkupi dengan kesehatan yang baik dan juga sukacita yang berkelimpahan. Kami juga meletakkan ke dalam tangan-Mu, biarlah di tahun 2021 kami sekalian, jemaat Bethlehem, menjadi jemaat yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyatukan hati kami untuk bersama-sama membangun gereja yang berkenan kepada Tuhan, gereja yang sehat, gereja yang dewasa rohani, gereja yang mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau dalam pelayanan dan program yang sudah dibuat oleh Gereja Bethlehem. Engkau yang akan menjadi Immanuel, yang menyertai dan memberkati setiap pekerjaan-Mu yang Kau percayakan bagi kami di tempat ini, dan teristimewa dalam komitmen kami menjalankannya bersama-sama. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
Ku